Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi puing-puing bangunan musola ambruk di Ponpes Al-Qausini, Buduran, Sidoarjo. Di posko informasi, banyak wali santri menangis, tak kuat menahan kesedihan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Belinda Firda langsung dari lokasi. Belinda, apakah upaya evakuasi yang dilakukan dengan alat berat pada hari ini membuahkan hasil lagi? Yohana dan pemirsa, selamat malam. Hingga terakhir kami mengkonfirmasi kepada Basarnas, hingga tadi sekitar pukul 17.30 masih belum ada hasil dari proses evakuasi di hari keempat karena memang masih membutuhkan proses dan waktu ketika membersihkan material-material kecil di bangunan atau lantai paling atas. Karena kita mengingat bahwa musola Ponpes Al-Qausini ini terdiri dari 4 lantai sehingga ini membutuhkan waktu untuk mengangkat setiap lantainya, dan nanti setiap lantai ketika berhasil diangkat maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ada indikasi korban yang tertimbun, dan begitu akan seterusnya setiap lantai akan dilakukan pengecekan secara berkala. Kami nanti akan update terus bagaimana proses pencarian korban yang saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, khususnya di hari keempat ini karena sudah masuk ke tahap kedua, yakni tahap penggunaan alat berat yaitu crane dalam proses pencarian, di mana hari pertama hingga hari ketiga pemirsa masih belum menggunakan alat berat karena terdeteksi masih ada korban selamat, dan seluruh deteksi korban selamat ini sudah berhasil dievakuasi pada hari ketiga ke tadi malam. Dan untuk kondisi saat ini memang masih dipadati oleh orang tua atau wali santri yang menunggu kepastian kabar. Mereka masih penuh harap dan menunggu bagaimana upaya percepatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Untuk informasi selengkapnya atau lebih jelasnya, kita akan mengajak Anda pemirsa untuk bertanya kepada salah satu wali santri apa upaya yang sudah dilakukan dan apa harapan untuk putranya yang sedang dalam proses pencarian pada malam hari ini. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Sundari. Ibu Sundari, ini asalnya dari mana Ibu? Saya dari Gresik. Dari Gresik. Ini sedang menunggu putranya, atas nama siapa Ibu? Atas nama Ahmad Ghifari Haikal Nur. Usianya berapa Ibu? Usianya 17 tahun, kelas 3 Aliyah. Iya. Ibu, bagaimana ketika Ibu pertama kali mendengar kabar ini? Ibu tahunya dari mana? Ada musibah di pondok? Pertama saya ditelepon, ustadznya, saya disuruh ke pondok gitu aja. Ibu ke pondok sekarang. Terus saya balik nanya, ada apa Pak Ustadz dengan anak saya? Pokoknya Ibu ke pondok sekarang, cuman gitu. Akhirnya saya hubungi kakaknya yang lagi kerja. Saya bilang kalau ada telepon dari pondok, Ibu disuruh ke pondok. Akhirnya anak saya yang berangkat ke pondok, ibu saya di rumah aja. Nah, setelah sampai di pondok udah nggak bisa masuk, tapi saya pas lihat di grup info santri itu saya baca kok ada kejadian musola ambruk pada saat anak-anak lagi sholat jamaah asar. Gitu. Nah kita itu baru saya ini gimana terus keadaannya mas saya, musola kok sampai ambruk gitu. Padahal musola itu rencana kan bangunannya sampai 4 lantai. Yang itu yang gedung musola yang baru. Musola lamanya kan depan itu yang lama, terus ada penambahan mungkin yang baru itu. Jadi yang baru itu yang sampai 4 lantai cuman belum selesai mungkin. Jadi, apa Ibu masih ingat waktu mendapat telepon dari pihak pondok pesantren di hari Senin itu jam berapa Bu? Sekitar jam 4:04. Waktu itu saya mandikan anak saya yang kedua itu. 4:04. Ibu berarti untuk komunikasi terakhir dengan Haikal ini seperti apa Bu? Komunikasi terakhir pas liburan Maulid kemarin kan libur 10 hari. Kita jemput Haikal pas libur, habis liburan saya kembalikan dia tanggal 13. Itu dia balik ke sana. Itu terakhir kami bertemu dengannya. Ibu apa sudah mendapatkan kabar bagaimana kondisi terakhir dari Haikal setelah 4 hari pencarian ini? Sejak hari pencarian kami belum mendapatkan kabar. Ada berita yang lagi viral itu Haikal, nama Haikal. Kita bangga, seneng. Ternyata bukan
ternyata Haikal itu banyak, yang ada namanya Haikal itu banyak di situ. Sekitar ada 5-7 nama Haikal. Jadi setiap ada evakuasi nama Haikal, kita senang, gembira. Ternyata bukan Haikal, anak saya, Haikal yang lain. Ibu, untuk upaya terakhir hari ini kan memang tadi sudah dikomunikasikan oleh pihak Basarnas akhirnya harus menggunakan alat berat. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Basarnas yang bekerja maksimal untuk evakuasi kejadian ini. Dan saya berharap agar evakuasi ini jangan diberhentikan. Kalau bisa ganti sip atau 2 sip. Jadi jangan pakai jeda, segera dilanjutkan. Kami ini berharap segera ditemukan anak saya. Kami sudah 4 hari di sini, menunggu dengan cemas. Apa Ibu masih ada harapan kabar baik dari Haikal? Itu juga harapan saya, ada mukjizat yang bisa untuk anak saya bisa ditemukan dengan selamat. Ini upaya terus dilakukan, Ibu. Apa pesan Ibu untuk ke depan nanti seperti apa evaluasinya, atau Ibu ada harapan seperti apa? Harapan saya evakuasi ini berjalan dengan cepat, dengan hati-hati, dan segera ditemukan anak saya. Terima kasih banyak Bu Sundari. Besar harapan kami juga putra Ibu bisa ditemukan dengan selamat. Nah pemirsa, ini adalah cerita dari salah satu wali santri yang sudah menunggu 4 hari lamanya kabar baik. Diharapkan dari semua wali santri, tidak hanya Bu Sundari. Kami melihat masih ada ratusan keluarga yang menunggu bagaimana upaya percepatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di hari keempat ini. Dan memang kalau bisa saya gambarkan, ini di sekitar pondok ini memang aktivitas masih didominasi oleh keluarga. Jadi memang setelah kejadian seluruh aktivitas pondok ini berhenti. Jadi tidak ada lagi santri yang menetap, semuanya dipulangkan atau dijemput oleh orang tua. Dan untuk update yang bisa saya sampaikan pemirsa, hingga hari ini total keseluruhan korban runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo ini ada 108, di mana kondisi 103 korban dalam kondisi selamat dan 5 lainnya meninggal dunia. Dan juga bisa saya gambarkan ini di hari keempat dan juga dituturkan oleh tim Basarnas yang hari ini mencari, memang aroma atau bau-bau ini sudah mulai tercium dan ini lebih kuat kalau bisa saya gambarkan pemirsa dibandingkan hari ketiga atau hari kedua kemarin. Dan memang ini yang akhirnya menjadi pertimbangan mengapa tim SAR pun harus bergerak cepat, karena ada aktivitas dari tubuh yang tertimpa bangunan ini. Memang ada batas waktu maksimal harus dipercepat dalam proses pencarian. Kalau kita mengingat ini sudah hari keempat dan memang tadi jam 15 waktu Indonesia Barat adalah batas terakhir untuk golden hour atau golden time maksud kami, sehingga memang proses pencarian ini harus dipercepat. Besar harapan kami seperti yang disampaikan oleh Bu Sundari tadi, bahwa pencarian tidak dihentikan, seluruh tim Basarnas yang ada di lapangan ini bisa terus melakukan proses pencarian. Dan kita akan update terus Yohana dan juga pemirsa bagaimana update pencarian dan juga evakuasi korban di runtuhnya musola Ponpes Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Belinda. Doa terbaik dari kami di sini untuk tim SAR dan juga seluruh keluarga wali santri di sana. Terima kasih informasinya, Belinda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.